nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di rumahnya Allah, di masjid. Maka berarti kita datang sebagai tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita, karena Allah mensyariatkan melalui lisan Rasulnya supaya kita memuliakan tamu. Nah, sedangkan kita sekarang menjadi tamunya Allah yang memerintahkan kita untuk memuliakan tamu. Sudah tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah melimpahkan kebaikan kepada kita di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pembahasan Al-Arba'un fi sifati salatin Nabi, terakhir pembahasan kitab ini sampai hadis berapa? Sampai nomor berapa? 26. Sekarang 27. Sekarang 27. Baik, sebelumnya ada pesan supaya bahas atau menyinggung soal kurban. Mungkin kita bahas secara ringkas ya, pembahasan tentang kurban, karena kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Kalau nunggu pertemuan yang berikutnya kayaknya sudah kelewat gitu. Baik jamaah rahimahumullah, ada beberapa hal yang perlu kita bahas secara ringkas berkenaan dengan kurban. Setidaknya ada 8 hal yang perlu kita bahas yang berkenaan dengan kurban. Yang pertama berkenaan dengan hukumnya. Ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, setidaknya terbagi menjadi 2 tentang hukum kurban. Yang pertama, ulama berpendapat bahwa kurban adalah wajib, sebagaimana dasar yang mereka sampaikan, yaitu hadis Rasulullah SAW, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musalla. Barang siapa yang dia memiliki kelonggaran harta, kelonggaran badannya sehat, hartanya ada, walam yudhi, tapi dia tidak mau menyembelih, tidak mau kurban, fala yaqrabanna musalla, maka jangan sekali-kali mendekat ke tempat sholat id kita. Nah, ini menurut yang berpendapat bahwa hukum kurban itu adalah wajib, mereka menilai hadis ini adalah hadis yang sangat keras yang menunjukkan tentang itu. Jadi ada orang mampu untuk berkorban tapi tidak mau korban, maka kata Nabi tidak usah mendekat, tidak usah ikut sholat Idul Adha.
Jadi hukumnya wajib bagi yang mampu. Sebagian ada yang kemudian memperjelas, ya, kenapa kok tidak boleh ikut sholat Idul Adha? Karena sholat Id hukumnya sunnah, gitu. Sedangkan kurban hukumnya wajib. Dan si wajib ditinggalkan royo-royo ngelakoni sing sunnah. Nah gitu. Itu mereka yang berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib bagi yang mampu. Namun mayoritas para ulama ya berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Dan nampaknya yang kuat dalam hal ini adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Ini yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan keutamaan kurban atau fadilah kurban. Fadilah kurban memang ada hadis yang menunjukkan tentang itu, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'innahu," hadis yang baik ya, "Duhayakum maqayakum ala sirat." Sembelihan kalian, korban kalian kelak akan menjadi tunggangan kalian di atas sirat. Nah, hadis itu adalah hadis yang sahih. Jadi sebagian orang kan berpedoman bahwa ya korban setahun sekali cukup, ya. Sebab korban itu sebagaimana disebutkan dalam hadis ini akan menjadi tunggangan kita besok pada hari kiamat. Nek wis korban berarti wis ditunggangan. Ya wis cukup besok serasa korban. Jadi itu malah salahnya double. Ya. Yang pertama, hadis yang dijadikan dasar itu adalah hadis yang lemah. Ya. Yang kedua, karena hadis yang lemah kemudian dia membuat hukum sendiri bahwa korban cukup setahun sekali. Nah, sehingga bagaimana? Ya, korban kalau bisa setiap tahun, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkenaan dengan keutamaan korban ini adalah hadis yang sahih yang menyebutkan secara umum yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa tidak ada diriwayatkan Imam Al-Bukhari mal amalu fi ayyamin afdala minhu fi ashril hijjah. Tidak ada amalan yang lebih utama daripada amalan yang dilakukan di hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Bahkan sahabat bertanya, "Wala jihad fi sabilillah?" Sekalipun itu jihad fi sabilillah tidak bisa menandingi keutamaannya, maka dijawab oleh Rasulullah, "Wala jihad fi sabilillah." Jihad fi sabilillah pun keutamaannya tidak bisa melebihi keutamaan amalan yang dilakukan di 10 hari awal Dzulhijjah. Nah, 10 hari awal Dzulhijjah jadi tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, menyembelih korban ini merupakan salah satu ibadah yang dikerjakan di tanggal 10. Maka ini merupakan amalan yang utama yang tidak ada tandingannya dibandingkan dengan amalan yang lain. Sekalipun itu jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika bi syai'. Kecuali orang yang berjihad, dia berangkat dengan jiwanya, dengan hartanya, lantas tidak ada sesuatu pun yang kembali. Ya. Artinya dia berangkat jihad, kembali tinggal nama tok gitu. Ya.
Jadi mati dalam keadaan syahid dalam jihad tersebut. Nah, kalau mati syahid, berarti baru bisa menandingi keutamaan amalan yang dilakukan di 10 hari awal Dzulhijjah. Nah, oleh karena itu sebagian orang mengambil ibrah dari hadis ini, korban yang utama di tanggal 10, bukan di hari tasyrik gitu. Saya pengennya di hari pokoknya di hari H, tidak di hari tasyrik. Kenapa? Karena mengejar keutamaan tadi. Walaupun nyembelih di hari tasyrik itu tetap diperbolehkan, karena Nabi mengatakan yaumu aklin wa syurbin wa dzikrullahi ta'ala. Itu masih dalam rangkaian hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Kembali kepada persoalan tadi. Jadi hadis yang sahih yang menunjukkan keutamaan kurban itu hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Adapun yang lainnya yang menunjukkan tadi diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami istaghfiru duhayakum fa innaha matayakum 'ala sirat. Pilihlah yang bagus untuk kurban kalian, karena sesungguhnya dia akan menjadi tunggangan kalian di atas jembatan, di atas sirat. Maka itu adalah hadis yang baik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang hewan kurban, hewan yang diperbolehkan untuk disembelih sebagai kurban. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, lihat Rasulullah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hewan kurban itu hewan yang dikategorikan sebagai bahimatul an'am, binatang ternak. Yaitu hanya ada 3. Yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi. Para ulama memasukkan dalam bab sapi ini termasuk adalah kerbau. Di sini masih bukan kerbau. Kayaknya yang masih itu di Pekalongan ada nomor soto kerbau itu nomor saja. Ada teman-teman pas banjir Pekalongan ke sana diajak mampir tahu tuh gitu, tahu tuh, namanya tahu tuh. Yang seperti soto tapi dagingnya pakai daging kerbau gitu. Ya kaget udah tahu kayak gitu. Sapi daging kerbau, jadi ini kok daging kok rasanya yang ini. Jadi sapi atau kerbau, kemudian yang ketiga kambing atau domba. Jadi selain itu maka tidak bisa digunakan sebagai korban. Nah, bagaimana dengan perkataan Bilal bahwa saya tidak peduli apakah nyembelih 3 binatang tadi, unta, sapi atau kambing, atau menyembelih yang lain. Yang penting di hari Idul Adha saya menyembelih sesuatu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pakai ayam tidak apa-apa dan lain sebagainya. Nah, karena itu adalah perkataan yang tidak benar yang disampaikan kepada sahabat Bilal bin Rabah. Walaupun ada ibrah yang bisa kita ambil karena kita sekarang bahas korban, maka selain 3 tadi tidak sah. Tapi seandainya ada yang di hari itu dia menyembelih ayam misalnya, niatannya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh saja menyembelih, tetapi tidak bisa dikategorikan sebagai korban yang syar'i. Itu jadi orang korban. Jadi menyembelih untuk Allah. Ampunnya boleh detail. Tapi menurut para ulama kalau tidak mampu tidak usah ikut korban, karena korban itu pakai binatang yang sudah ditetapkan di dalam syariat. Kemudian yang keempat berkenaan dengan syarat sahnya korban. Syarat sahnya korban ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, syarat yang harus ada, dan yang kedua,
kedua adalah syarat yang tidak boleh ada. Apa saja syarat yang harus ada dalam penyembelihan kurban? Yang pertama adalah usianya sudah poel, atau dia musinah, sudah poel. Poel itu gigi dua bagian depannya itu sudah tanggal dan berganti baru. Biasanya tandanya kalau gigi depannya itu sudah berganti gigi baru, itu giginya lebih panjang dari gigi yang di sebelahnya. Jadi kalau mau beli binatang kurban ke pedagang itu jangan tanya umur. Jadi umurnya pun pinten Pak. Bisa ketahuan dia usia dia nggak ngimbu, dia cuma pulaan. Ya dicek saja, dibuka mulutnya, dia lihat gigi dua di tengah itu kalau sudah lebih panjang daripada gigi sebelahnya, berarti itu sudah poel, sudah berganti gigi baru. Nah, musinah yang kedua ini, musinah untuk kambing berapa, sapi berapa, kemudian unta berapa. Menurut para ulama, musinah atau puelnya kambing itu biasanya ketika sudah usia 1 tahun. Walaupun prakteknya kalau kita tanya kepada peternak itu kadang-kala usia 10 itu sudah poel, tanggal giginya dan sudah berganti dengan gigi yang baru. Maka dalam hal ini jamaah rahimahullah, patokannya itu salah satu. Patokannya ada kalanya giginya sudah poel, sudah tanggal dan berganti baru, atau patokannya adalah usia. Artinya kalau kambing sudah usia 1 tahun tapi belum poel, maka sudah sah untuk kurban. Atau sudah poel tetapi belum genap 1 tahun, maka sudah sah untuk kurban. Jadi begitu, salah satu saja. Ukurannya nggak harus dua-duanya. Ini semua ini umur 1 tahun, tidak harus begitu. Salah satu saja sudah sah. Nah, adapun untuk sapi itu biasanya usia 2 tahun, biasanya usia 2 tahun. Pada prakteknya nanti kalau kita tanya kepada peternak langsung itu sering kita dapati bahwa belum 2 tahun genap, belum 24 bulan itu sudah poel, kita dapati banyak. Saya beberapa tahun terakhir ini kayak ngikut mereka yang senengani nyari sapi itu ke peternak gitu, datang sana tanya, Masya Allah memang ini sebagai patokan saja. 2 tahun itu biasanya sudah poel, tapi bisa jadi poel sebelum genap 2 tahun. Sama seperti kambing tadi, patokannya adalah salah satu. Nah, kemudian untuk unta itu biasanya usia 5 tahun, usia 5 tahun baru poel, baru tanggal giginya. Nah, jadi bagaimana kalau kita nyari binatang untuk kurban kepada peternak? Nah, mungkin kita tanya usianya berapa, insya Allah infonya valid walaupun kadang-kadang lupa, tapi setidaknya dia Mopa ini dia tahu. Mungkin dia juga bidani ternaknya sendiri kan iring gitu, organisasi semene lah kan begitu. Kemudian sampai sekarang sudah 2 tahun, atau kalau itu sapi kalau kambing berarti sudah 1 tahun. Tapi kalau kepada pedagang Pak, jangan tanya usianya berapa, tapi dicek saja, dibuka mulutnya nanti bisa kelihatan. Kemudian syarat yang tidak boleh ada. Apa saja syarat yang tidak boleh ada? Yang pertama adalah yang buta sebelah matanya. Buta sebelah matanya. Jadi kalau matanya yang satu mungkin entah karena satu penyakit sehingga tidak bisa melihat, atau mungkin kena tanduk teman
matanya sehingga jadi cacat tidak bisa melihat, tidak boleh, tidak sah untuk kurban. Karena cacat ini tidak boleh ada dalam binatang sembelihan kurban. Yang kedua yang tidak boleh adalah pincang kakinya. Nah, kakinya satu pincang maka tidak boleh untuk kurban. Yang ketiga yang terlalu kurus sehingga sumsumnya tidak ada, udah, nah itu maka tidak boleh. Yang keempat sakit yang sangat jelas sakitnya. Ya, misalnya kena COVID gitu, atau yang tahun lalu kayaknya apa PKM gitu, PMK COVID. Itu saya lihat Masya Allah sudah kena PMK itu, wah sudah harapannya kecil gitu. Walaupun tetanganya bilang ini diobati bisa sembuh kok, tak percaya ini gitu. Besok lagi seminggu kita datangi lagi, tidak boleh Pak, pondok segini jaga nih. Masya Allah, sudah bisa dipertahankan. Sapi itu kakinya lepas kayak sepatunya begitu ya, disuruh berdiri sudah nggak mau. Kalau sudah begitu biasanya terus hilang selera makannya, nggak mau makan ya sih mati ya gitu. Walaupun bisa diobati, resiko lah ya. Masih sekian waktu aku bebas hari oke, terus mari potong dan lain sebagainya. Sudah ya, itu sakit-sakit yang begitu maka jangan dijadikan sebagai binatang untuk sembelihan kurban. Nah, lantas selain 4 ini bagaimana? Selain 4 ini hanya ada 2 kemungkinan ya, yaitu adanya cacat yang kurang dari 4 hal ini tadi, atau sakit cacat yang lebih dahsyat dari 4 yang disebutkan tadi. Kalau ada cacat yang kurang dari 4 ini tadi, maka sah untuk sembelihan kurban. Tapi kalau cacat atau sakitnya lebih dahsyat, lebih parah dari 4 ini, maka tidak sah untuk kurban. Misalnya tadi ada yang buta bukan 1 mata tok, tapi 2 mata. Bagaimana? Itu siji oleh loro kan gitu. Walaupun di kalangan para ulama menurut mazhab Dzahiri diperbolehkan. Sebab apa yang dilarang oleh Nabi itu kalau matanya buta 1 dan 2 kan tidak dilarang. Nah, itu kan diperbolehkan. Mazhab Dzahiri ini mazhab yang beda. Memang dulu jemaah rahimahullah itu ada banyak mazhab, bahkan sampai ada puluhan mazhab ya, sampai 80 atau berapa dulu begitu. Kemudian ya seiring berjalannya waktu ya, karena ilmu berkembang begitu, akhirnya yang disepakati mazhab oleh para ulama ya itu hanya sekarang tersisa jadi 4 ya, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Baik, itu tadi berkenaan dengan syarat yang tidak boleh ada. Kemudian berikutnya jemaah rahimahullah, mungkin masih berkenaan dengan ini gitu. Seringkali setiap Idul Adha itu ada pertanyaan, berkorban itu harus jantan atau boleh dengan betina gitu. Maka jawabannya adalah tidak ada masalah apakah korban dengan binatang jantan ataupun dengan binatang betina. Di dalam hadis itu disebutkan la yadurrukum dzukuranan au inatsan. Tidak ada madar, tidak ada soal bagi kalian, baik itu binatang jantan ataupun binatang betina. Nah, mungkin sebagian orang mengatakan hadis itu kan berkenaan dengan akikah Ustaz, bukan berkenaan dengan korban. Ulama sepakat bahwa hukum-hukum akikah berlaku untuk korban, hukum-hukum korban berlaku pula untuk akikah, karena sama-sama sembelihan. Nah, ini saya potong sedikit. Saya dulu waktu mau
lulus itu diberi syarat untuk menulis karya ilmiah. Kemudian saya milih judul Hukum Akikoh dengan Selain Kambing. Awalnya saya pelajari ya berkenaan dengan akikoh saja. Setelah sudah berjalan, sudah hampir selesai, ternyata jadi saya baca di kitab-kitab persoalannya melebar. Bukan hanya dalam soal akikoh, tapi juga berkenaan dengan kurban. Ya ringkasnya tadi, hukum-hukum kurban itu berlaku untuk hukum akikoh berlaku untuk kurban. Akhirnya saya jadi, waduh ini Rasidu dan cepat lulus ini. Akhirnya harus bahas akikoh, juga harus bahas korban. Makalahnya jadi lulus. Akhirnya saya gade waktu itu sudah gak kasar mondok gitu. Pengen dan rampung dan iso rampung dan rampung. Akhirnya saya ringkas, saya mengikuti pendapat madhab Zohiri, madhab yang bukan empat tadi. Saya bela madhab itu, nah, dan dibantu oleh Pak Ustadz untuk menyelesaikan. Aku pengen mantap, kita bantu. Ketika sudah selesai diuji, nah qadarullah ternyata ada munaqashah umum, ujian umum, ujian terbuka yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama, dihadiri MUI, dihadiri para dokter, dihadiri para dosen, bahkan ada rektor hadir uji semua. Nah bagi saya, ngadepi rektor, ya, ngadepi dokter-dokter, begitu ngadepi MUI, mudah saja. Karena mesti mereka kalau datang di kesempatan-kesempatan ujian sebelumnya, generasi sebelum saya, ada yang mengelompok, wah ini tingkat SMA karyanya koyo S2, koyo sudah itu. Nah, bagi saya nggak jadi soal. Nah ternyata waktu itu tokoh-tokoh Solo, di antaranya ada Dr. Hasan Al-Qudsi, sama ada Ustadz Dr. Mu'inudillah Basri rahimahullah. Beliau diundang untuk uji, tapi waktu itu beliau cuma berkomentar, ini tolong penulis mempelajari lebih lanjut lagi karena makalah ini belum tuntas. Di belakang saya ketawa, oh ini saya stop di sini di Lampung, di pembahasannya tidak sampai ke sana. Ya artinya jemaah rahimahullah, orang alim itu begitu, ngerti. Oh ini bocah memang pakai tingkat SMA, ya cara berpikir sampai di sini ya sudah lumayan. Artinya dilihat dari isinya cara berpikirnya sudah cukup. Tapi kalau dilihat dari sisi hukum, memang ini sebenarnya masih bisa berkembang. Sehingga kesimpulan sekarang ini bisa saja nanti berubah dengan memperlebar pembahasan. Waktu itu saya simpulkan bahwa akikoh dengan selain kambing itu tidak sah. Jadi Pak Budi tidak kampung, tidak sah, memang bukan pendapat pribadi, tapi mengikuti pendapat salah satu dari kalangan para ulama yang kemudian kita dukung, kita kuatkan dengan dalil-dalil yang lain. Jadi kalau sekarang ya, akikoh nganggo sapi, ya Allah baik. Nah, cuman kalau dituntut untuk kemudian membeberkan apa dasarnya boleh, ya kan, maka harus membahas tentang korban dulu. Korban itu begini, akikoh itu begini, ini ada kesamaan hukum. Nah, dalam pembahasan ini, maka ini berlaku untuk ini. Nah, begitu tulis, kita cukup satu halaman. Itu saya katakan ini dan seringan saja. Karena memang tujuan dari penulisan makalah itu adalah membentuk cara berpikir yang benar dalam menghadapi suatu persoalan dalam urusan agama ini, gitu. Jadi bukan berpendapat atas nama pribadi, tapi bagaimana kita menyampaikan hal berkenaan dengan tim ini, dilihat dulu dalilnya dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, kemudian dilihat pendapat para ulama, nah kemudian dalil Al-Quran sudah sahih mutlak, gitu. Kemudian dalil dari hadis ini diperiksa dulu, hadisnya seperti apa, rawi-rawinya ini diperiksa satu persatu, itu yang kami lakukan dulu begitu. Terus kemudian baru ditentukan apakah hadis ini sahih atau hadis ini
dhaif. Sesudah ketemu sahih dan dhaifnya, dicari syarahnya, penjelasan dari kalangan para ulama seperti apa. Nah, kemudian dari penjelasan itu didapatkan pemahaman. Sesudah itu dilihat pendapat para ulama. Para ulama yang berpendapat begini dan begini dan begini, misalnya ada 3 pendapat, dasar mereka apa saja. Nah, kemudian dasar mereka ini juga kita periksa satu persatu. Kita lihat, oh ini ternyata dasar yang mereka pakai dhaif, ini dasar yang mereka pakai dhaif, dasar yang mereka pakai sahih sesuai dengan hadis ini. Nah, kemudian yang kita kuatkan adalah pendapat tersebut. Itu ringkasnya itu dipelajari oleh anak tingkat SMA. Kembali kepada persoalan tadi, pembahasan kita adalah tentang syarat sahnya korban. Di dalamnya mungkin pembahasan tadi, apakah korban boleh dengan jantan atau betina? Jawabannya adalah boleh dengan jantan ataupun boleh dengan betina. Pembahasan berikutnya adalah berkenaan dengan waktu berkorban atau waktu penyembelihan hewan korban. Menurut Imam Asy-Syafi'i, ya, waktu untuk menyembelih binatang korban ini adalah setelah sholat Id dan khutbah Id. Jadi sholat Id itu kan berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau sholat Id maka gimana? Kebalikannya. Jadi sholat dulu baru khutbah. Kalau sudah sholat Id, wah dan berangkat, nggak boleh, ditunggu dulu sampai khutbahnya selesai. Jadi sholat selesai, khutbahnya selesai, baru kemudian boleh menyembelih binatang korban. Sesudah itu, kalau berkenaan dengan waktu itu kan ada waktu awalnya, ada waktu akhirnya. Menurut Imam Syafi'i, waktu awalnya tadi setelah selesainya sholat dan khutbah Id, kemudian waktu akhirnya adalah di tanggal 13 Dzulhijjah. Tanggal 13 Dzulhijjah itu akhir dari hari tasyrik. Nah, kita di Indonesia ini kan kebanyakan mengikuti mazhab Syafi'i, kan, yang berjalan seperti itu. Kalau di mazhab Maliki ini banyak berkembang di Maroko, orang begitu ya. Kalau menurut mazhab Maliki, ya batas akhirnya itu adalah tanggal 12. Jadi tanggal 13 hari tasyrik ketiga itu sudah tidak boleh menyembelih korban. Itu kalau menurut mazhab Maliki. Ya, supaya kita nggak kaget saja, barangkali nanti ada tetangga kita alumni Maroko itu pendapatnya kok begitu, ya supaya kita nggak kaget. Memang pendapat Maliki seperti itu. Kalau dulu di Solo, di Mangkubumen itu yang mengikuti mazhab Maliki, saya ingat saya wallahu alam, kata cucu-cucunya itu Mbah Kiai Zahid, itu dulu mazhabnya mazhab Maliki gitu. Wallahu alam. Nah, kemudian secara umum memang penyembelihan binatang kurban itu utamanya adalah dilakukan atau disembelih pada waktu duha. Nah, di hari H tanggal 10 Dzulhijjah kena waktu duha itu. Bar sholat bar khutbah itu, bar sholat sama bar khutbah. Nah, ini persoalannya adalah di hari-hari berikutnya, di hari tasyrik pertama tanggal 11, hari tasyrik kedua tanggal 12, hari tasyrik ketiga tanggal 13, maka lebih utamanya menyembelih binatang korban itu di waktu duha, bukan bengi-bengi belah. Kenapa? Ya sebenarnya tidak masalah, cuman lebih utamanya di waktu duha. Sebab kalau yang beli malam itu kayak pelit, nah gitu nih. Sidik sing delok, sehingga sing royok daging ora akeh. Itu seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok dikatakan sebagai waktu yang lebih utama? Karena korban itu kan sebutannya adalah udhiyah dari kata-kata duha. Ya. Kemudian Idul Adha itu juga begitu. Ya. Sama-sama dot ha, kemudian alif maksurah. Ya. Dan itu oleh karenanya maka yang utama adalah disembelih di waktu duha. Ya. Kemudian berikutnya berkenaan dengan
Kurban yang paling utama, ya. Yang paling utama dalam berkorban itu kurban kambing atau kurban sapi. Pendapat yang paling kuat, ya, kurban yang paling utama adalah korban yang paling sesuai, paling mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebutkan dalam hadis itu kana yudhi bikabsyaini amlahaini. Itu kalau diterjemahkan kana yudhi itu adalah kebiasaan Nabi, beliau menyembelih kabsyaini amlahaini, 2 kambing kibas yang keduanya gemuk, bulunya putih. Nah, Nabi setiap tahun, ya, kebiasaan beliau nyembelih kambing kibas 2 ekor. Kambing kibas jantan sing gemuk, bulunya putih, regane larang. Nah, gitu. Sehingga kalau kita punya duit, ya, nah ini bagus, ya, kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tidak salah, kambing yang sekatnya seperti ini, gitu nih, kambing kibas jantan lemur putih itu biasanya kisaran ya antara 4 juta, 5 juta satu ekor. Nabi 2, ya berarti ya 10 juta. Ini sekaligus menjawab, ya, kadang-kadang ini banyak sekali pertanyaan. Satu orang itu boleh tidak korban lebih dari satu? Boleh. Nabi saja kebiasaan beliau, ya, menyembelih 2 ekor kambing. Dan maka bagi yang berkelonggaran harta, ya mestinya sebisa mungkin mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usaha, gitu. Sekali usaha, misalnya usaha properti, berarti ini 2 miliar begitu. Kemarin Ustaz Abu Zaidan itu ajak-ajak ini loh, aku ngimuk di sisi kancaku, modal 2 miliar, terus dikembangkan usaha properti itu, terus hasilnya jadi 4 miliar, jadi 5 miliar. Kemudian yang 600 sekian juta itu laba modal, kemudian sisanya untuk yang lain. Nah, laba bersih itu 2 miliar. Jadi duitnya semua yuk korban. Mau ngetok ke 10 juta kan beneran gitu. Ya mestinya ya kalau bisa mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, orang kok korban si jiwa cukup gitu, saya penting ikhlas. Dan kalau bisa mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, bagaimana dengan sapi? Ya, kan dagingnya lebih banyak. Maka para ulama menjawab bahwa yang dituju bukan dagingnya, tapi patokannya adalah yang paling sesuai dengan Rasulullah, yang paling meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling utama. Gitu. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan daging kambing lebih lezat daripada daging sapi, lebih sedap daripada daging sapi. Sehingga yang dituju bukan banyaknya daging, tapi lezatnya daging. Kalau begitu, wallahu a'lam. Nah, kambing korban sapi bagaimana? Ya boleh saja. Tapi kalau dari sisi utamanya, maka lebih utama korban kambing, lebih utama lagi bisa sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 ekor, ya, kibas jantan, terlemu, terlarang. Baik, kemudian kita lanjutkan berikutnya, poin yang ke-7. Doa menyembelih kurban. Yang wajib itu adalah membaca bismillah, itu wajib. Adapun
Selain membaca bismillah, ini kan ada 4 macam doa. Yang keempat-empatnya ini sifatnya adalah sunnah, tidak harus. Yang pertama misalnya mengucapkan Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, begitu. Malah hanya sing takbir aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Malah itu tidak ada hadisnya. Jadi Bismillah, Allahu Akbar, yang wajib itu baca Bismillah. Allahu Akbarnya hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang kedua doa qabul ya. Allahumma taqabbal bin Muhammadin wa ali Muhammad. Jadi yang dicontohkan oleh Nabi ya. Doa itu hukumnya adalah sunnah. Misalnya dikatakan kalau pakai nama-nama takbir masjid kan kadang gitu. Jadi harus disiapin. Jadi nama-nama untuk sapi ini nama-nama untuk sapi ini ya gitu ya. Dan yang nyembelih bukan takbir masjid, ngundang jaga. Salahnya bukan. Wah, ini bapak jadi sapi dia deh. Nah, itu tidak jadi soal. Insya Allah pahalanya tidak salah alamat. Karena itu bukan suatu hal yang penting. Jadi sapi A betul ini jadi I dan tidaklah ini dibaca dengan sapi B. Itu tidak menyebabkan gugurnya sembelihan kurban, juga kemudian tidak menyebabkan pahalanya kemudian ganti. Itu tidak ya. Allah Maha tahu insyaallah. Yang penting maca bismillah itu dia sembelihannya jadi sembelihan yang halal gitu. Adapun selainnya Allah taqabbal min fulan ya wa ali fulan, maka itu hukumnya adalah sunnah saja, tidak wajib. Seandainya misalnya yang beli jagal kesukaan ini ya tak jemput jeneng tapi kita jadi di dari takbir masjid itu boleh datangnya kalau sudah boleh bismillah itu ya sudah pahalanya akan sampai kepada sahibul korban gitu. Karena memang tidak disyaratkan untuk membaca nama. Kemudian yang ketiga misalnya ada dalam riwayat ini Allahumma hadza minka walaka fataqabbal. Ya Allah, sesungguhnya sembelihan ini darimu dan untukmu. Allahumma minka walaka. Itu juga hukumnya sunnah. Kemudian ada yang panjang gitu ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu juga sunnah. Tapi yang jelas yang wajib adalah membaca bismillah. Adapun selain itu adalah sunnah. Ini doa dalam menyembelih. Kemudian yang ke-8 ini bab berserikat dalam berkorban. Ini ada syarikat yang boleh, ada syarikat yang tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Yang boleh adalah berserikat dalam sapi dan unta. Gitu. Jadi korban sapi berserikat itu boleh, tapi ada batasannya. Batas maksimal berserikat dalam sapi itu adalah 7 orang. Gitu. Batas maksimal. Karena ini merupakan batas maksimal, maka ketika satu sapi iuran orang yang kurang dari 7 orang diperbolehkan. Apa boleh? Korban sapi ijen asal oleh banget. Sebab sapi kan besar, maka kemudian di dalam korban sapi ini diperbolehkan untuk berserikat gitu. Sebab orang kabeh wong mampu nyembelih sapi siji, maka diperbolehkan berserikat tapi maksimal 7 orang. Nah, dalam bab ini ya kadang-kadang muncul pertanyaan begini. Ada iuran sapi 6 orang. Kemudian orang yang ke-7 dia ikut iuran, tetapi iurannya tidak sebagaimana 6 orang ini tadi. Misalnya 6 orang ini iuran masing-masing 2 juta. Jadi punang sarwa sudah lebih
dapat 12 juta. Dan ternyata harga sapinya itu 13,5 juta. Nah, orang yang ketujuh iurannya cuma 1,5. Karena iurannya kurang dari jumlah 6 orang ini tadi, 6 orang ini masing-masing 2 juta, jadi kan kurang gitu. Maka korban sapi ini tadi sah untuk 6 orang, tetapi tidak sah untuk 1 orang ini tadi, tidak sah sebagai korban gitu. Tetapi orang ini tadi dapat pahala, insya Allah dapat pahala melakukan kebaikan gitu. Cuma bukan pahala korban, tapi pahala bagi-bagi daging, pahala sedekah daging. Itu dalam berserikat begitu. Nah, kemudian untuk unta itu maksimal berserikat 10 orang. Tapi kan unta jarang di Indonesia ini, maka nggak perlu dibahas apa banyak-banyak dalam hal ini. Nah, kemudian yang tidak boleh bagaimana? Berserikat dalam korban kambing. Nah, itu tidak boleh. Misalnya suami punya 1 juta, istri punya 1 juta, bareng-bareng korban kambing, maka tidak boleh, tidak sah. Nah, tetapi bisa diakali supaya sah korban tersebut. Seingat saya dulu juga pernah hidup soal ini. Dalam istilah itu disebut dengan al-hilah al-mahmudah. Jadi ada al-hilah al-madmumah, ada al-hilah al-mahmudah. Al-hilah itu artinya ngakal-ngakali. Jadi ngakal-ngakali syariat tapi yang terpuji. Ada ngakal-ngakali syariat tapi tidak terpuji. Yang kita bahas yang tidak terpuji dulu. Misalnya dalam berpuasa. Dalam berpuasa itu ada rukhsah bagi orang yang bepergian untuk tidak berpuasa. Gitu. Nah, terus waktu dia puasa Ramadan, mergo kesel poso atau bosan poso, terus akhirnya dia, saya ini bulan ini sekuatur gen oleh kaposo. Jadi itu jenenge al-hilah al-madmumah, ngakal-ngakali syariat tapi tidak terpuji, tidak boleh seperti itu. Atau mungkin bukan mau puasanya, tapi dia karena pengen ngumpuli istrinya, sudah kita sekarang perjalanan jauh saja kan oleh raposo, raposo kan berarti oleh kumpul dengan istrinya begitu. Itu namanya al-hilah al-madmumah, ngakal-ngakali syariat yang tidak boleh seperti itu. Tapi ada al-hilah al-mahmudah, ngakal-ngakali syariat tapi terpuji, atau al-mubah yang diperbolehkan. Itu apa? Seperti ini tadi dalam bab kurban ini menurut para ulama. Jadi kalau harga kambing 2 juta, suami punya yang duit 1 juta, istri punya duit 1 juta, maka istri menghibahkan uang 1 juta tadi kepada suami. Jadi Pak suami, ya, tak kasih uang 1 juta, silahkan kalau mau dipakai untuk kurban hak panjenengan. Nah, gitu. Karena sudah disedekahkan, sudah dihibahkan kepada suaminya, akhirnya suami jadi punya duit 2 juta. Kemudian 2 juta ini diberikan kambing untuk kurban. Nah, sebagai imbal baliknya, yaitu suami berkorban atas nama dirinya dan juga menserikatkan pahalanya untuk istrinya. Gitu. Allahumma taqabbal minni wa min zawji. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku dan juga dari istriku. Boleh. Sebagaimana Nabi SAW juga meniatkan kurban untuk yang lain. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa man lam yudhi min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan juga dari keluarga Muhammad
dan dari semua umat Muhammad yang belum bisa kurban. Masya Allah. Sehingga orang yang tidak berkorban dari umat Nabi Muhammad juga mendapatkan pahala kurban Nabi. Dalam hal ini juga tidak sah syarikat sebagaimana yang di sekolahan gitu. Murid-murid disuruh iuran 10.000 tak sekolahan kemudian diberikan kambing atau diberikan sapi. Ini juga tidak sah sebagai korban kecuali tadi diakali. Jadi semua murid disuruh iuran, kemudian setelah terkumpul uang ini diberikan kepada salah satu, mungkin diberikan kepada wali kelas atau diberikan kepada kepala sekolah gitu. Kemudian diberikan binatang kurban atas nama guru itu tadi, kemudian murid-muridnya diserikatkan dalam pahalanya. Allahumma taqabbal minni wa min jami'i talamidi. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku dan juga dari seluruh murid-muridku. Maka itu hukumnya sah. Nah, boleh berserikat seperti itu. Oke. Jadi ringkasnya yang boleh berserikat itu adalah korban sapi batas maksimalnya 7 orang atau korban unta maksimalnya 10 orang. Selain sapi dan unta yaitu kambing, maka tidak boleh berserikat di dalamnya. Nah, mungkin itu beberapa poin yang berkenaan dengan korban gitu ya. Ada hal lain betul yang bisa ketinggalan selainnya sudah kayaknya. Oh, berkenaan dengan pembagian daging kurban. Berkenaan dengan pembagian daging kurban, maka Imam Malik mengatakan bahwa tidak ada batasan dalam pembagian daging kurban. Jadi tidak ada batasan tertentu gitu. Sehingga bagaimana ya bebas gitu. Tapi kalau mau pengen sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Musa Al-Asfahani di dalam kitab Al-Wawaid, ya, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas di sifat udhiyatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang sifat kurbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, dia mengatakan yut'imu ahla baitihi ats-tsults. Beliau memberi makan keluarganya dari daging kurban tadi sepertiganya. Jadi Nabi ngambil sepertiga bagian dari binatang kurban beliau. Kemudian wa yut'imu fuqara jiranihi ats-tsults. Beliau memberikan kepada orang-orang fakir dan tetangga beliau, kanan kiri beliau, tetangga beliau beri bagian sepertiga. Kemudian wa yatasaddaqu al-su'ali bis-sulus. Beliau bersedekah kepada para peminta-minta dengan sepertiga bagian. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Tapi memang dalam hal ini tidak ada batasan, sehingga takmir masjid boleh saja membuat kebijakan. Misalnya shahidul kurban nanti diberi 1/5, misalnya begitu. Iya. Ya kalau panjenengan nggak cocok, wah aku kasih 1/5, aku pengen 1/3. Ya panjenengan nggak usah ikut kurban di masjid, kurban di wilayah, gitu. Ya. Dengan di rumah, gitu, yang beli sendiri. Kemudian nanti daging yang disedekahkan silakan dititipkan takmir masjid, tidak apa-apa. Gitu. Takmir masjid bukan membuat kebijakan begitu kan, memang untuk maslahat semuanya. Nah, kadang orang itu boleh penaik tok ya. Saya titip kambing, dengan saya minta samping belakang 2 sama kaki. Lihat itu apa? Gitu. Apa diri kono gak repot gitu. Walau kono kan kalau boleh gitu. Ya nggak patut lah begitu. Maksud samping belakang 2 jejar hati ini terus nyembelih mungkin apa itu gitu. Tapi kan yo apa-apa, kurban anak
mawon. Kalau saya biasanya, kalau panjenengan mintanya begitu tidak apa-apa. Ini bikin kambing panjenengan, betul panjenengan beli diwi, pun siap pangan terkiri. Lagi, aku gini sih, muntah pantai kalau enak baik gitu. Nah itu kadang orang memanfaatkan begitu. Sih wujud baik. Ya mestinya, ya yang lumrah oleh saya. Kalau di tempat saya biasanya, kalau sapi itu kan bersedekah 7 orang, biasanya dibagi jadi 14 atau mungkin dibagi jadi 15. Itu nanti masing-masing saibul kurban dapat satu bagian, yang lain yang dikeluarkan ya, dibagi kepada yang lain. Itu ya yang umum saja gitu. Tapi ya dalam hal ini sekali lagi tidak ada batasan tertentu dari Rasulullah SAW atau dari kalangan para ulama, artinya bebas saja. Gitu. Nah maksimal tentunya kalau untuk diri sendiri ya sepertiga ini tadi ya, itu sepertiga itu maksimal. Gitu. Kemudian jamaah rahimahullah, ada hal lain barangkali yang ini juga sering muncul ya, pertanyaan di hari Idul Adha, bagaimana kurban atas nama orang yang sudah mati atau berkorban untuk orang yang sudah mati, bagaimana? Ya jawabannya adalah bahwa di dalam hal ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Di kalangan para ulama ada yang mengatakan bahwa sah saja berkorban untuk orang yang sudah mati menurut madhab Hanafi dan madhab Hambali. Jadi korban atas nama orang yang sudah meninggal itu sah dan pahalanya sampai kepada mayit, kepada orang yang mati tadi. Tapi menurut madhab Syafi'i, tidak tahu ya, di madhab Syafi'i ini waktu saya belajar, yang saya dapatkan kok 2 ya. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Jadi menurut madhab Syafi'i ya, yang saya pelajari ada 2 begitu. Ada yang mengatakan, sebagian pengikut madhab Syafi'i mengatakan bahwa itu adalah boleh, ya sah. Ada yang mengatakan tidak sah. Tidak sah kecuali apa? Kecuali kalau si mayit tadi berwasiat. Misalnya sebelum meninggal dia berwasiat dibanding wis dulu kok kita aku orang suwe meneh dulu hijab ya, tolong ya sebagian harta saya diambil untuk korban. Ketika mayit berwasiat seperti itu, maka korban untuk orang yang mati tadi hukumnya sah. Tapi menurut yang lain, menurut Ibnu Mubarak, beliau mengatakan bahwa ya orang kalau berkorban untuk orang yang mati itu sebaiknya tidak dilakukan. Gitu. Sebaiknya tidak dilakukan. Dan bagaimana? Ya, yang lebih utama saja. Kalau orang bukan berkorban untuk orang yang mati, tapi bersedekah untuk orang yang mati, malah insya Allah pahalanya akan sampai kepada orang yang mati tersebut. Dan lanjut perkataan Ibnu Mubarak tadi, jamaah rahimahullah, sebaiknya tidak dilakukan korban untuk orang yang mati. Seandainya ya itu dilakukan, maka jangan sedikit pun mengambil bagian dari dagingnya. Misalnya ini, panjenengan mau korban untuk orang tua yang sudah meninggal. Karena ini adalah korban untuk Allah, ya, atas nama orang yang sudah meninggal, ya maka kita yang menyalurkan ini tidak boleh mengambil daging sedikit pun dari binatang tersebut. Sebab yang berhak untuk mengambil bagian daging itu kan saya berkorban sudah meninggal kok gitu. Dan ini sudah diniatkan untuk Allah, ya maka kita tidak boleh mengambil sedikit pun daging dari itu. Ya, diniati saja yang lebih
yang lebih sahih hadisnya gitu ya. Yang sahih hadisnya yang pahala sampai kepada orang yang main itu kan bab sedekah gitu. Jadi bagaimana? Ya panjenengan misalnya beli kambing 2, yang satu ya panjenengan korban atas nama diri panjenengan, yang kedua ini panjenengan bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Nah panjenengan tidak boleh ngambil dari binatang yang kedua ini, dan kalau mau ambil bagian ya dari binatang yang pertama. Nah, itu insya Allah pahalanya akan sampai kepada orang yang mati. Kemudian hal lain lagi berkenaan dengan daging, barangkali ini terakhir, lebih baik ini habis itu ya. Berkenaan dengan daging korban ini, jadi daging korban itu tidak boleh diperjualbelikan, ya. Jadi misalnya panjenengan bakul bakso, gitu, kemudian korban sapi, kemudian daging sapinya digiling dijual, itu tidak boleh, karena sesuatu yang sudah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak boleh diperdagangkan. Kalau dimakan boleh, tapi kalau diperjualbelikan maka tidak boleh. Mungkin itu beberapa hal berkenaan dengan korban. Sebelum kita akhiri, barangkali ada persoalan atau ada pertanyaan, kalau ada silakan. Mengenai jenis kelamin, atau jenis laki-laki atau jantan betina itu tadi, selama ini di lingkungan umat Islam kayaknya cenderungnya kok ke laki-laki. Kejantan. Iya. Kejantan. Nah, ini padahal pada dasarnya boleh Betina itu. Tapi kenyataannya hingga sampai sekarang itu kayaknya belum ada yang melaksanakan korban itu dengan binatang betina. Jadi memang dari segi tekstur daging memang bagus yang jantan. Itu mungkin yang menyebabkan masyarakat kita lebih senang kepada yang jantan. Tapi kalau di kampung saya wajar saja. Saya beberapa kali juga ya, duitnya nyandai betina gitu. Betina macet itu kan budi itu murah gitu. Ya duitnya mampu semua banyak itu yang betina. Tapi memang dari segi daging itu biasanya yang lebih kental yang jantan daripada yang betina. Walaupun sempat juga diira ini tetangga nih. Wah itu daging lu apa itu bagi kita? Mungkin dia orang ngerti daging sebenarnya. Aku duitnya nyadai semua gitu. Sudah lahir tuh ya barang segini gitu. Apa itu dibawa dijajal dulu budi mana? Ya, yang penting yang bagian Allah waladi mauha gitu ya. Walagi yang harus takwa minggu mesti hati serang dapat dagingnya bias mampunya seberapa gitu. Ternyata waktu dikiloni gitu lebih banyak daging yang betina daripada yang jantan tadi. Dari segi tekstur kebetulan juga mungkin pas open-openannya pakannya lebih baik mungkin begitu. Hasilnya juga lebih bagus gitu. Ya, jadi memang kalau berkenaan dengan masyarakat umum kita mereka pakai jantan, saya berprasangka karena memang ya biasanya daging jantan lebih bagus daripada daging betina. Ya. Tapi bahwa korban dengan betina masih banyak kok ya, masih banyak kita dapati, hanya saja mungkin tidak familiar di sebagian daerah tertentu. Kalau dulu gini ya, pernah ada yang menjawab gini, seandainya Nabi itu memerintahkan, walaupun itu boleh, memerintahkan untuk menyembelih yang betina, maka orang itu akan menyembelih betina, tapi untuk keturunannya itu akan habis. Maksudnya gini, tapi kalau orang itu semua nanti korbannya itu yang betina-betina, otomatis banyak yang mati tak? Nah itu nanti akan habis keturunan kami. Makanya Nabi tidak melarang, tapi membolehkan. Tapi yang dicontohkan yang jantan. Tapi sebenarnya ya enggak juga.
Ya. Itu kan teori manusia. Kita jawab saja. Nah, contohnya wong Palestina kayak usia perempuan berdiri di apa ya tetap wong rantai ya. Gitu. Artinya kalau dalam soal begitu itu ya kita jawabnya mudah saja. Kira perhitunganmu. Nah, gitu. Faktanya kan tidak gitu. Ya Allah mudah saja kok. Ya. Kalau betinanya sidik nanti begitu melahirkan wimo langsung kan ya bisa sebagaimana jadi Palestina gitu. Itu pembahasannya bukan tentang binatang, di manusia saja Allah munculkan begitu gitu. Di kalangan kita lahir ke loro harus sampai banget. Jadi Palestina sekali melahirkan 5 sehat semuanya udah kabeh gitu. Nah, itu terjadi kan gitu 5, 10 gitu masya Allah. Pikir kok itu rasa dipikir. Allah Subhanahu Wa Taala punya cara untuk itu. Kalau berbicara soal logika ya kita iso banyak ya. Tapi yang jelas Nabi mengatakan ya memang ialah yaturukum dzukuranan au inatsa ya tidak masalah kalian mau menyembelih jantan ataupun betina ya memang tidak ada anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjuran untuk yang jantan saja kan tidak tidak begitu jelas. Nabi nyontoni memang yang jantan tapi anjuran untuk sing jantan kan tidak ada. Adanya tadi penjelasan bahwa tidak masalah apakah jantan ataupun betina. Tapi memang sebaiknya kalau betina itu dicari yang macer gitu. Khawatirnya nanti ternyata di dalamnya ada ada janinnya. Walaupun janin ya rapopo gitu loh. Cuma dia kasihan kalau ada janinnya kan. Jadi kan bisa ditunggu yang biar itu lahir dulu kita cari binatang yang lainnya. Gitu. Makanya di kalangan para pedagang sapi itu biasanya awaknya ya ini ada macer, ya. Ada sapi macer yang kawasan yang begitu supaya tidak terjadi tadi yang beri ternyata di dalamnya ada janinnya. Pertanyaan yang lain itu kulit yang dijual. Jadi sebenarnya kulit itu tidak boleh dijual kalau yang menjual adalah shahibul kurban. Jadi yang tidak boleh memperjualbelikan itu adalah orang yang berkorban, itu tidak boleh. Gitu. Nah, bagaimana supaya boleh? Karena kan tidak semuanya bisa ngolah kulit. Nah begitu nih, orang-orang tertentu saja yang mungkin jual kerupuk sapi dan lain sebagainya kan begitu. Nah ini caranya adalah 7 orang yang berserikat tadi menghibahkan kulit ini kepada takmir masjid. Pun ini pasrah monggo takmir masjid silakan. Nah takmir masjid selaku penerima kan bukan shahibul kurban, boleh menjual dan kulit sapi ini tadi. Sebagaimana kita misalnya kene ketok miskin dhewe kabeh kok kayak daging kene padahal ya ora divisar wong miskin gitu ya. Wah itu babi numpuk-numpuk akeh. Terus akhirnya ditawarkan kepada pedagang bakso, mas wah timbang ini semua aku badhe kok nah itu boleh karena dia sebagai penerima daging bukan shahibul kurban. Jadi yang dilarang untuk memperjualbelikan itu adalah orang yang berkorban. Kalau sudah berpindah tangan, maka sudah tidak ada larangan di dalamnya. Itu jelas ini. Yang lain bagi di masjid kami itu biasanya kalau habis kurban kan ada daging yang dimasak untuk makan siang. Status dagingnya itu bagaimana? Apa boleh digunakan untuk masak makan rame-rame? Jadi mestinya itu takmir membicarakan itu di awal. Saya sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Saran saya adalah, jadi takmir sejak awal sudah membahas dulu. Jadi terutama membahas soal ini dengan para shahibul kurban. Gitu. Jadi shahibul kurban dikumpulkan. Jadi kita ada program ini. Kita perlu ini, gitu ya. Bukan hanya soal makannya saja, tapi kita butuh operasional, ya kan? Mungkin juga ya ukur rampenya dan lain sebagainya gitu ya. Kita sampaikan kebutuhan ini bagaimana ya. Kalau untuk kebutuhan makannya misalnya ini kalau bisa ya kita makannya daging gitu. Dan nanti kita akan ambilkan dari daging yang sudah disembelih.
Mungkin lebih spesifik lagi, ini data yang sudah masuk, ada kambing sekian ekor. Nah biasanya kita paling tidak membeli 2 ekor dulu, kita dulukan, kemudian untuk kita masak. Nah bagaimana? Kita minta saja, ini dari sohibul kurban yang sekian ini, dia yang mau kurban kambing ini, siapa yang mau ngambil jatah dan siapa yang mau tidak ambil jatah, kan gitu. Sebagian ada yang request tuh, saya pengen ngambil sampai 1 gitu. Saya tidak menganut mawar dan dari dulu. Nah ketika ada yang begitu, ya kita minta saja, ini kita sembelih di awal gitu untuk masak-masak gitu. Nah gitu saja, sudah begitu sudah selesai. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Gitu. Jadi caranya adalah dibahas di awal, gitu. Sehingga gampangannya tadi al-khilah al-mustahabah begitu, nakal-nakal syaratnya bukan nakal, tapi itu masalah semuanya dan itu diperbolehkan, gitu ya. Termasuk juga hal-hal teknis yang lain, gitu ya. Ini butuh plastik, butuh apa? Untuk pembagian. Kalau mungkin sebagian sudah tidak pakai plastik lagi, pakai besek misalnya begitu. Ini bagaimana, gitu? Mungkin kita minta setiap sohibul kurban ya infak operasional selain menyerahkan dalam bentuk kambing, menyerahkan infak 50.000 untuk operasional, untuk pembelian alat untuk baginya, untuk membeli gula dan tehnya, misalnya seperti itu lebih baik diperbicarakan dari awal, bukan di belakang terus ngaku dulu ini. Ya sejak awal di itu kan gitu. Namun dari pekerjaan tahunan kan begitu, dievaluasi dari tahun lalu kekurangannya di apa, dibahas sekarang, gitu ya. Ya, termasuk tadi, jadi kulitnya ini mau kita bagi atau mau kita jual. Ya, kalau mau kita jual supaya nanti apa boleh diperjualbelikan. Nah ini kulit ini kita serahkan dulu kepada 7 orang tadi, panggil Pak, ini kulitnya kulit panjenengan. Jadi kalau misalnya menghendaki untuk dilurusi oleh takbir masjid, serahkan panjenengan, serahkan kepada kami. Atau sejak awal sudah kita bahas nanti ini kulitnya diserahkan kepada takbir masjid, sepakat begitu ya. Ya itu sudah dicatat saja, akarnya sudah dulu. Begitu nanti pelaksanaan tidak usah proyek manggil 7 orang tadi, kemudian kita minta untuk mengakadkan sejak awal. Jadi supaya nanti kulitnya bisa dimanfaatkan, gitu ya, dijual untuk kemudian menutup kebutuhan operasional yang ada. Karena di tempat saya memang jarang sekali ya kulitnya itu dijual gitu. Di kulit apa? Kulitnya dibagi, gitu. Jadi pokoknya kulitnya dibagi, gitu. Ya kadang saya dapat 1 lembar itu bingung, piye soal masak. Wah pengen perlu sampai kan, lihat tutorial itu jadi ini atas gitu. Orang kata gitu. Ya mungkin yang lain ada lagi tadi. Pertama itu masalah waktunya tadi, sebaiknya adalah setelah sholat atau setelah kemudian yang terbaik adalah di waktu duha. Yang ketiga itu terakhir kapan? Itu yang pertama. Yang kedua niku tadi ada contoh Ustaz tadi 13,5 juta, artinya 1 orang akhirnya cuma bayar 1,5. 6 ini gimana? Terus yang 1. Tapi kalau begini Ustaz, beda-beda urunan nih, dan mereka sepakat, tidak apa-apa, 2 tapi harganya sesuai itu. Buatan 2 terus 1,5 misalnya, ada 1, ada 3, ada 4, silakan, tidak apa-apa. Kalau dalam bab berserikat ini, memang kalau nasnya tidak ada, adanya adalah penjelasan dari kalangan para ulama, itu tidak sah, tidak sah. Jadi berserikat itu ya butuh pakai foto, semuanya harus sama. Ketika tidak sama ya maka tidak sah, gitu. Itu begitu. Kalau yang saya pelajari kalau tidak sama ya, kecuali kalau pembahas persoalannya itu begini, yang menyebabkan tidak sah itu kan urunannya beda dengan yang lain. Kalau misalnya iurannya kudu minimal 1 juta misalnya begitu ya. Jadi kita bicara barangkali duit. Tapi wallahu a'lam. Memang para ulama jelaskannya kan memang tidak per kasus gitu. Jadi misalnya ini iuran minimal 1 juta. Jadi wong itu wis iuran 1 juta kabeh gitu. Jadi ini kan semuanya sepakat 1 juta ini podo kabeh.
Kemudian bagi silakan nambahi saikhlasnya. Nah, gitu. Pokoknya ulane 1 juta kan itu 7 juta. Nah, gitu. Lihatnya mau nambahi silakan. Ketika sudah terkumpul, baru kemudian diberikan sapi seharga duit yang terkumpul. Ini iuran pokoknya adalah 1 juta. Nah, mungkin begitu, insya Allah boleh ngakali ya bahasanya. Iuran itu, iuran 1 juta. Nah, gitu. Dan lihat, sing lihat tapi tambahan, sukarela, gitu. Saya menyangka boleh, jadi wallahualam. Tidak, kalau nasnya secara jelas ya namanya serikat itu dalam syariat itu, jadi berserikat itu butuh ordo gitu. Karena persoalannya nanti kan juga terkait dengan pembagian daging, bagi ini kan juga ordo. Lalu bagi ini sesuai dengan dari makhluk oleh. Itulah makanya kemudian namanya berserikat diusahakan sama. Ketika tidak sama maka tidak sah. Nanti kalau lebih berhati-hatinya diusahakan yang sama saja. Kalau misalnya tidak ya terpaksa tadi misalnya 6, 22, kemudian yang ke-7 1,5 kita sampai Pak jadi panjenengan 1,5 tok ya. Jadi sebenarnya ini kami panjenengan boten sah obat yang sing sah obat 6 ini. Ya saku kok seperti aku melu amal soleh kebaikan ya tidak apa-apa gitu. Kalau dia dikorban maka tidak bisa. Jadi patokannya berserikat ya, mestinya harus sama gitu. Yang lainnya? Itu tadi Ustaz, yang terakhir waktunya kan? Oh, waktunya. Oh, terakhir nih, terakhirnya kapan? Ya terakhirnya sebelum berganti hari mestinya. Lebih berhati-hatinya sebagaimana takbir untuk hari-hari tasik sesudah sholat 5 waktu itu ya, sesudah asar ya sudah. Kalau sudah maghrib kan sudah berganti hari. Sesudah asar itu maksudnya di antara maghrib dan asar dan maghrib masih boleh? Iya masih boleh ya, pada asar maksimalnya. Jadi sebelum berganti hari gitu. Sudah yang lain? Sudah cukup ya? Wah ini masih 15 menit. Oke, mudah-mudahan